Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Saya ke Bapak Sudaryatmo dulu. Pak Sudaryatmo, kalau YLKI tentunya sudah mendengar keluhan dari masyarakat tentang kenaikan iuran ini. Dan BPJS sebenarnya pengennya masyarakat ini bagaimana, Pak? Beberapa iuran yang dapat dijangkau masyarakat per bulannya, karena kan mereka mengeluh kalau dinaikkan. Sebenarnya berapa yang mereka butuhkan? Apakah sebenarnya angka sebelumnya itu sudah tepat atau justru mereka merasa itu kecil gitu? Ya, jadi gini, kalau dari YLKI berpendapat seperti yang dikatakan Pak Melki tadi, bahwa BPJS itu jaminan sosial gitu loh, jaminan sosial. Jadi artinya tadi dari sisi layanan semua masyarakat termasuk orang miskin itu berhak mendapat layanan. Tapi dalam konteks kewajiban mengiur itu sesuai dengan kemampuan. Prinsip gotong royong itu tadi yang mestinya itu yang harus dibikin mekanisme sehingga saya juga nggak tahu kalau prinsip gotong royong itu ya salah satunya subsidi silang. Mestinya regulasi itu memungkinkan diadakan subsidi silang tadi. Yang harus dipastikan dari keluhan-keluhan YLKI itu adalah bahwa masyarakat itu mendapatkan akses layanan dan layanan yang diberikan itu sesuai dengan standar kan gitu loh. Jadi keluhan-keluhan yang masuk selama ini itu misalnya tadi dalam konteks rawat inap itu beberapa pasien itu dia belum sembuh tapi karena paketnya sudah habis dia disuruh pulang. Nah, ini yang perlu kebijakan-kebijakan yang lebih berperspektif kepada peserta, kepada pasien. Jadi tidak terlalu rumah sakit tidak dipusingkan dengan urusan administrasi sehingga kepentingan pasien malah dikorbankan. Baik Pak Sudaryatmo, terima kasih atas tanggapannya. Saya ke Bang Melki lagi. Bang Melki, kalau tadi dari YLKI mengatakan bahwa dananya yang sudah dibayarkan oleh masyarakat yang sudah dinaikkan itu akan dimasukkan ke saldo seperti itu. Dan dari PDIP sempat juga berkomentar kalau akan di-refund. Dari fraksi Golkar sendiri, Bang Melki menanggapinya sebaiknya mana? Kalau secara teknis itu menurut saya sih mudah ya. Misalnya juga yang sudah kelebihan bayar dari peserta ini, baik itu oleh peserta pribadi atau perusahaan ataupun oleh pemerintah, pusat, daerah, dan tingkat 1, tingkat 2 ini, itu secara teknis kan bisa disepakati saja. Apakah uang yang sudah dibayarkan itu dihitung sebagai misalnya iuran untuk bulan berikut, itu teknis lah, itu bisa gampang diatur. Cuma memang yang harus kita betul-betul ambil sisi positif dari putusan ini, biar kita jangan kemudian meratapi kenapa ini jadi begini nih MA ini. Tapi bahwa ini adalah momentum kita untuk betul-betul membenahi secara tadi mendasar, komprehensif, menyeluruh dan berjangka panjang, bahwa sistem jaminan sosial nasional ini kita betul-betul letakkan sehingga jangan lagi kita selalu orang bilang tuh tambal sulam gitu kan. Kita harus melakukan sebuah kebijakan yang betul-betul berjangka panjang, dan termasuk juga ini sudah waktunya mungkin kita kembali mengecek apakah SDSN kita, undang-undang SDSN kita ini harus kita benahi sekali lagi untuk jangka panjang. Melihat situasi kita yang makin berkembang di Indonesia dan situasi global saat ini. Iya, baik. Baik, terima kasih Bang Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, dan Bapak Sudaryatmo, Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, sudah bergabung bersama kami di Dialog Newsroom. Dan pemirsa, selanjutnya wabah corona kian merebak, kita lihat tutup seluruh wilayahnya. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda yang satu ini pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom.